Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi ini berjudul Tidak lagi hidup dari usaha, tetapi dari iman. Ayat ayat kita hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 7 dan Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya. Yang pertama 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan Efesus 2, 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Poin pertama, ketika hati masuk ke perangkap kekristenan berbasis kinerja. Banyak orang percaya mengasihi Tuhan dengan tulus, tetapi masih hidup dengan rasa bersalah, rasa tidak layak, atau takut mengecewakan Tuhan. Mereka berdoa, memberi, melayani, dan berusaha melakukan semua hal yang benar, tetapi tetap merasa belum cukup. Tanpa sadar, mereka mulai menjalani hidup rohani dengan pola lama, mengukur kasih Tuhan dari seberapa baik mereka tampil. Ini bukan Injil, ini bukan kabar baik. Ini adalah hidup berdasarkan pekerjaan, bukan iman. Kita lupa bahwa nilai kita di hadapan Tuhan tidak pernah berasal dari performa kita, tetapi dari kasih karunia-Nya. Poin kedua, iman adalah bersandar penuh kepada karya Kristus yang sudah selesai. Hidup oleh iman berarti percaya bahwa pengorbanan Yesus cukup, darahnya cukup, kebenarannya cukup, kasih karunia-Nya cukup, pengampunannya sempurna, kasih-Nya tidak berubah. Iman berkata, aku tidak berdiri di hadapan Allah berdasarkan apa yang aku lakukan, tetapi berdasarkan apa yang sudah Kristus lakukan. Hidup yang dipimpin oleh iman membuat kita menatap bukan lagi kepada kelemahan kita, tetapi kepada kemenangan-Nya. Poin ketiga, iman menghasilkan buah yang tidak bisa dihasilkan oleh usaha manusia. Beberapa orang takut bahwa jika kita hidup dari iman, orang akan menjadi malas atau tidak peduli. Tetapi sebaliknya yang terjadi. Ketika seseorang sungguh-sungguh mengerti kasih karunia, ia menjadi lebih taat, lebih rendah hati, lebih murah hati, lebih mengasihi, lebih ingin melayani. Pekerjaan tidak bisa dihasilkan iman. Pekerjaan tidak bisa menghasilkan iman, maaf. Tetapi iman sejati pasti menghasilkan buah. Ketaatan yang lahir dari rasa takut, tekanan, atau rasa bersalah tidak pernah memiliki sukacita. Tetapi ketaatan yang lahir dari hati yang telah disentuh kasih karunia, itulah ketaatan sejati yang menyenangkan Tuhan. Poin keempat, tekanan hilang, hadirat tinggal. Hidup oleh iman membebaskan kita dari tekanan untuk berusaha ya, cukup keras agar Tuhan menerima kita. Sekarang engkau tidak lagi berdoa supaya Tuhan menerima, tetapi berdoa karena engkau sudah diterima. Tidak lagi melayani untuk mendapatkan kasih, tetapi melayani karena engkau sudah dikasihi. Tidak lagi beribadah untuk menghapus dosa, tetapi beribadah karena Kristus sudah menghapusnya. Iman menempatkan kita pada posisi perhentian. Perhentian bukan berarti pasif. Perhentian berarti percaya. Percaya bahwa Kristus sudah melakukan semuanya. Poin kelima, doa. Memilih iman, meninggalkan performa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lepaskan kami dari kekristenan berbasis usaha dan kinerja. Ajar kami hidup dalam iman. Iman yang bersandar penuh pada karya-Mu yang sudah selesai. Kami menyerahkan ketakutan kami, kebanggaan kami, rasa bersalah kami, dan usaha kami sendiri. Biarlah kasih karunia-Mu mengubah kami dari dalam keluar. Tolong kami berjalan setiap hari sebagai orang yang sudah dikasihi, sudah diampuni, dan sudah diterima. Biarlah buah-buah iman terlihat dalam hidup kami, bukan karena tekanan, tetapi karena hadirat-Mu. Amin. Ya, poin keenam terakhir sebagai penutup,
Hiduplah dalam kebebasan anak-anak Allah. Yesus tidak berkata sudah dimulai. Ia berkata sudah selesai. Kita tidak lagi hidup dengan mengejar penerimaan Allah. Kita hidup dari posisi sudah diterima. Kita tidak lagi mengejar kasih Allah. Kita hidup dari posisi sudah dikasihi. Kita tidak lagi mengejar identitas kita. Kita hidup dari posisi sudah menjadi miliknya. Inilah kekristenan sejati. Bukan bekerja untuk kasih karunia, tetapi bekerja dari kasih karunia. Hiduplah oleh iman. Berjalanlah dalam anugerah. Nikmati kebebasan yang Kristus telah beli untukmu. Haleluya. Amin. Okay guys, God bless you. Have a great Wednesday. See you again tomorrow. Bye-bye.